ini ada di rumah Pak Udin. Dia menanam pohon anggur juga. Sumber tanaman anggurnya dulu dari saya nih, tapi pas saya lihat ke sini ternyata sudah besar-besar. Oke, kita langsung tanya-tanya ya sama Bang Udin langsung. Assalamualaikum. Salam. Bang Udin, Ya, ngapain? biasanya lagi mengurusin anggur. Oh, ya anggur. Bang, sehat? Sehat. Iya. Ini saya mau nanya nih. Apa tuh? Lagi sibuk ya? Udah, lagi telepon dulu Mas, sibuk mah. Ya udah enggak. Nih Bang Udin, saya mau nanya nih. Ini pohon anggurnya dari mana nih? Ini Dari Pamuluk ini dulu. Oh, yang dulu nih. Yang dulu ya kira-kira 6 bulan lah. Oh, ini 6 bulan. Ini 6 bulan nih. Bawahnya gitu kan udah gede gitu kan tuh 6 bulan. Oh iya, ini yang dulu di polybag kecil-kecil ya? Iya, ini kan Sekarang udah udah kecil. Sekarang nih udah begini nih. 6 bulan udah jadi kayak gini. Dia yang belah sini nih. Ini kan. Oh iya. Nah, ini kan. Oh iya benar. Yo. Wah, udah benar-benar besar ya. Sekarang udah bisa dibibitin lagi nih Bang Udin. Wah, iya. Makanya ini mau dibikin lagi nih. Mau dibaru ntar nih. Ini kan udah besar-besar gini nih. Iya. Ini saya mohon maaf, waktu itu saya belum sempat kesini lagi ya. Iya. Ya habis gimana, saya juga fokus sama kerjaan nih sekarang. Ini udah ada buahnya belum Bang Udin? Belum. Ada. Ini kan ada buahnya itu. Oh, ada buahnya. Oh iya. Itu kan ada buahnya kan. Mana saya lihat. Oh iya tuh. Nah. Udah ada buahnya ya tuh. Udah ada. Ya pokoknya 6 bulan lah ini. Oh iya tuh. Cuma ini sayangnya memang jenis Red Master nih teman-teman. Ada. Wah. Lagi video call sama siapa? Bang Udin? Dua. Oh iya nih ada buahnya lagi nih ternyata. Tuh. Cuma sayang ya ini jenisnya jenis Red Master teman-teman. Sudah besar sekali, batangnya sudah banyak sampai ke lantai 2 ya Bang Udin. Ya, ini kan lantai nih. Jadi udah lantai 2 kan. Iya. Pak Udin, seorang yang tekun dan penuh semangat, memiliki kecintaan yang mendalam terhadap tanaman, terutama anggur. Suatu hari, saya memberikan potongan cutting dari pohon anggur varian Red Master kepada Pak Udin. Potongan itu, sebanyak lebih dari 100, menantang Pak Udin untuk memulai petualangan baru di halaman rumahnya. Dengan panduan dan arahan yang saya sampaikan, Pak Udin dengan penuh antusiasmenya menanam potongan cutting itu langsung ke dalam polybag berukuran sedang. Bibit anggur yang ditanamnya tidak memiliki akar dan daun pada saat itu, tapi harapan dan kepercayaan Pak Udin terhadap pertumbuhan tanaman itu begitu besar. Setiap polybag menjadi wadah bagi potongan-potongan harapan yang ditanam Pak Udin, menciptakan kebun anggur mini di halaman rumahnya. 6 bulan berlalu, saya memutuskan untuk mengunjungi rumah Pak Udin, ingin melihat bagaimana potongan-potongan anggur itu berkembang. Saat saya tiba di sana, kejutan memenuhi mata saya. Tanaman-tanaman anggur yang dulunya hanya potongan batang, kini telah tumbuh menjadi pohon-pohon anggur dewasa. Dedikasi dan perawatan Pak Udin menjadikan kebun anggur di depan rumahnya penuh dengan kehidupan. Namun, keberhasilan Pak Udin tidak hanya terlihat dari keberhasilan tanaman tumbuh subur. Beberapa pohon anggur sudah menghasilkan buah, meskipun sayangnya, rasa buahnya tidak selezat yang diharapkan. Meskipun begitu, senyum kepuasan terpancar dari wajah Pak Udin. Baginya, proses perjalanan dari potongan-potongan anggur menjadi tanaman dewasa adalah sebuah prestasi yang tak ternilai. Kisah Pak Udin dan kebun anggurnya menjadi inspirasi bagi saya. Setiap potongan anggur yang diberikan menjadi semacam benih harapan yang tumbuh dan berkembang bersama perjuangan dan kegigihan Pak Udin. Di halaman rumahnya yang sederhana, Pak Udin telah menciptakan keindahan dan kesejahteraan, membuktikan bahwa ketekunan dan kasih sayang terhadap tanaman dapat mengubah potongan-potongan harapan menjadi kebun yang penuh makna. Anggur varian Red Master, sebuah perwujudan keindahan dan keistimewaan dalam dunia pertanian, memiliki peran penting sebagai rostok dalam proses penyambungan dengan varian anggur meja, yang lebih enak dibandingkan dengan Red Master, tetapi varian Red Master juga memiliki kelebihan pada kemampuannya untuk tumbuh subur dan cepat besar di berbagai jenis tanah. Kelebihan adaptabilitasnya menjadikan anggur Red Master sebagai pilihan yang populer di kalangan petani.
Kemampuannya beradaptasi dengan tanah yang beragam memberikan kemudahan bagi mereka yang ingin menanam anggur untuk dijadikan roastok. Bahkan, buahnya yang kecil dan berwarna hitam, meskipun kurang menarik bagi mata manusia, menjadi daya tarik tersendiri bagi burung pemakan buah yang dapat membantu menyebarkan biji anggur ke tempat-tempat baru. Namun, keunikan anggur Red Master tidak hanya terbatas pada penampilannya. Di balik daya tarik visualnya yang mungkin kurang mencolok, varian ini memiliki ketahanan yang luar biasa terhadap kondisi cuaca ekstrim, terutama curah hujan yang besar. Ini membuatnya menjadi pilihan yang tangguh dan handal dalam menghadapi tantangan alam, menjadikannya pilihan utama bagi para petani yang tinggal di daerah dengan musim hujan yang cukup intens. Seiring dengan perkembangan waktu, anggur Red Master bukan hanya sekadar tanaman, melainkan menjadi bagian integral dari proses pertanian yang menghubungkan keberlanjutan dan keberagaman. Dengan segala kelebihan dan karakteristik uniknya, anggur Red Master bukan hanya menjadi tanaman, melainkan cermin dari kecerdasan alam dan kegigihan manusia dalam memahami serta mengoptimalkan keindahan alam. Kisah panjang tanaman ini menciptakan narasi kehidupan di bumi, di mana setiap elemen saling berinteraksi dan memberikan kehidupan pada ekosistem yang indah dan kompleks. Selama beberapa bulan, Pak Udin dengan penuh dedikasi merawat tanaman anggurnya. Saya melihat kebaikan hati dan keinginan beliau untuk belajar selama proses itu berlangsung. Kunjungan saya ke rumah Pak Udin menjadi momen yang membangkitkan semangat dan harapan, melihat bagaimana potongan-potongan anggur yang kami bagi telah tumbuh menjadi tanaman dewasa yang subur. Pak Udin tidak hanya membantu dalam proses pertumbuhan tanaman, tetapi juga menjadi sosok yang penuh dengan pengetahuan dan kebijaksanaan dalam dunia pertanian. Beliau dengan senang hati berbagi pengalaman dan tips bermanfaat, membantu saya mengatasi berbagai tantangan yang mungkin dihadapi selama perjalanan membudidayakan tanaman anggur ini. Seiring berjalannya waktu, kebun anggur di halaman rumah Pak Udin bukan hanya menjadi tempat tumbuhnya tanaman, melainkan juga simbol kebersamaan dan kolaborasi. Kita berdua saling memberikan dukungan dan belajar satu sama lain, menciptakan ikatan yang erat dalam perjalanan membudidayakan tanaman anggur yang penuh tantangan ini. Sebuah cerita yang menggambarkan bagaimana kebaikan hati Pak Udin tidak hanya membantu tanaman anggur tumbuh, tetapi juga menciptakan hubungan yang erat dan berharga dalam dunia pertanian.